Halo Sobat Invest dimanapun Anda berada. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli mendatang. Jika pada tanggal 25 Juli tren penurunan kasus positif COVID-19 terjadi sesuai harapan, maka, akan ada beberapa kelonggaran yang diterapkan pemerintah. Pelaku pasar, tentu juga selalu mencermati perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Vaksinasi menjadi kunci optimisme investor di pasar saham. Dilansir dari Bisnis Indonesia, total penambahan vaksinasi di Indonesia hingga Selasa tanggal 20 Juli mencapai kisaran 42 juta untuk vaksinasi pertama, dan 16,5 juta untuk vaksinasi kedua. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia menargetkan total vaksinasi sebanyak 208 juta. Jumlah ini dibutuhkan untuk mencapai herd immunity. Sehingga artinya, pencapaian target untuk vaksin pertama dan kedua, masing-masing ialah 20,33% dan 7,9%. Berikut adalah kinerja IHSG selama masa pandemi, beserta dengan peristiwa-peristiwa penting seputar PSBB dan PPKM. Secara makro, momentum pergerakan IHSG akan sejalan dengan implementasi PPKM, program vaksinasi, dan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Bila PPKM dilonggarkan, maka akan menjadi sentimen positif bagi laju IHSG. Sebaliknya, PPKM dengan durasi yang terlalu lama akan memukul sektor real. Tentu, mencari titik equilibrium antara kesehatan dan ekonomi adalah hal yang utama. Meskipun dilematis, the sweet spot yang dinanti akan segera ketemu. Sehingga harapannya, berangsur-angsur ekonomi jalan, kesehatan pulih. Mencermati lonjakan kasus virus corona yang terjadi, membikin para ekonom khawatir terhadap proses pemulihan ekonomi. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengatakan, pola pemulihan ekonomi Indonesia akan mengalami bentuk T-shape. Artinya, bentuk pemulihannya masih belum bisa serentak bersama-bersama. Ada sektor-sektor industri tertentu yang tumbuh. Namun, masih ada juga yang tetap turun. Sektor pariwisata dan transportasi masih akan tertekan oleh pandemi, karena berkaitan dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Sementara itu, sektor perdagangan, konstruksi, dan manufaktur diperkirakan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Di sisi lain, ekonom Bank Mandiri Faisal Rahman melihat, ada potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun ini. Hal ini diamini oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir, yang masih optimistis laju ekonomi Indonesia masih bisa positif di tahun 2021. Dia bilang bahwa ekonomi akan membentuk model V-shape yang lebih landai. Namun, Joshua Pardede mengingatkan sekali lagi, proyeksi ekonomi tersebut punya syarat utama yang harus dicapai, yaitu terjadi penurunan kasus pasien positif COVID-19. Terkait dengan posisi inflasi, berdasarkan survei harga konsumen mingguan, Bank Indonesia memprediksi inflasi pada bulan Juli sebesar 0,01% month-on-month, atau 1,45% year-on-year. Menanggapi berita tersebut, makro strategis and equity dari Samuel Sekuritas, Lionel Priyadi, menulis dalam risetnya bahwa perkiraan inflasi bulan Juli akan memantul pada kisaran 1,4 hingga 1,45% year-on-year. Pantulan ini disebabkan oleh pertumbuhan likuiditas akibat kebijakan suku bunga rendah dan program pembelian aset, atau quantitative easing, dari Bank Indonesia. Akan tetapi, peningkatan inflasi pada bulan Juli masih akan tertekan oleh pemberlakuan PPKM darurat yang mungkin akan diperpanjang hingga pertengahan Agustus. Seperti yang kita ketahui, perpanjangan PPKM darurat yang sudah dipublikasikan adalah hingga tanggal 25 Juli.
Sekian informasi-informasi makroekonomi yang bisa saya uraikan hari ini. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.